21 Oktober mendatang, kita akan berhadapan dengan bulan baru di zodiak Libra. Bulan baru di zodiak Libra ini adalah bulan baru yang memfokuskan pada sesuatu yang baru dalam hal relationship, keindahan, dan harmonisasi kehidupan kita. Karena Libra itu adalah tentang relationship atau hubungan antara sesama manusia, keindahan, ya, baik keindahan di dalam diri kita maupun di luar, serta juga mengedepankan harmonisasi. Semua yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita itu harmonis, begitu. Bulan baru ini cukup positif. Kenapa? Karena penguasa dari Libra, yaitu planet Venus, juga berada di Libra. Jadi satu zodiak, satu rumah. Jika Anda seperti saya yang menggunakan whole sign atau satu zodiak satu rumah. Tapi jika Anda memang menggunakan sistem perhitungan rumah atau divisi berdasarkan Placidus, Anda bisa lihat di chart Anda. Ya, bulan baru di Libra ini adalah bulan baru tapi terjadi di derajat terakhir Libra. Sebenarnya bukan derajat terakhir, tapi di derajat-derajat terakhir Libra, yaitu 28-29 derajat Libra. Jadi bulan baru ini menuntut kita untuk mengakhiri sesuatu demi memulai sesuatu yang baru, dan energinya positif, cenderung positif. Apalagi planet Libra, penguasa Libra yaitu Venus, juga ada di Libra, dan Venus sedang melakukan harmonisasi atau memiliki hubungan harmonis dengan Uranus di Gemini dan Pluto di Aquarius pada saat terjadinya bulan baru ini. Jadi penguasa atau pemegang kunci dari energi bulan baru ini juga positif. Yang agak sedikit dikhawatirkan adalah bulan baru ini bulan barunya sendiri ya, bukan Venusnya, bulan baru ini akan menghadapi sedikit gesekan dengan Pluto, ya kan, berdasarkan derajat ya, gesekannya bukan berdasarkan zodiak. Jadi akan ada sedikit intensitas atau hal-hal yang alam bawah sadar atau hal-hal yang cenderung membuat kita cemburu atau membuat kita gelisah atau membuat kita terobsesi terhadap sesuatu, karena Pluto itu adalah planet yang menggambarkan obsesi. Jadi ini adalah penjelasan singkat saya mengenai efek dari bulan baru di Libra dan planet Venus yang juga berada di Libra untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, planet Venus di Libra dan bulan baru di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi ketujuh. Ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan pernikahan, relationship, dan juga partner business. Jadi karena bulan baru ini adalah sesuatu yang baru, dan planet Venus penguasa dari Libra juga ada di sini, jadi bulan baru ini akan menunjukkan sesuatu yang baru dalam hal mungkin pernikahan Anda, relationship Anda, atau sesuatu yang baru dalam hal partner business. Contohnya begini, mungkin kehidupan pernikahan Anda sedikit membosankan. Planet Venus dan bulan baru ini akan membawa sesuatu yang unik atau sesuatu yang baru yang bisa membuat Anda merasa bergairah lagi atau merasa cintanya datang lagi. Apalagi Venus, penguasa dari Libra, memiliki hubungan harmonis dengan Pluto, planet seks, dan Uranus, planet yang menggambarkan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang unik, begitu. Jadi mungkin akan ada sesuatu yang baru, yang unik, atau yang lebih romantis antara Anda dengan pasangan Anda, pernikahan ya, bukan pasangan yang tidak berkomitmen, gitu loh. Kemudian mungkin ada sesuatu yang baru dalam hal relationship bisnis Anda, atau mungkin ada hal yang baru dalam hal pelanggan Anda atau penggemar Anda. Karena bagi Aries, Libra itu adalah rumah ketujuh. Rumah ketujuh itu berkaitan dengan pernikahan, relationship, partner bisnis, pelanggan Anda jika Anda seorang pengusaha atau pedagang, ataupun penggemar Anda jika Anda berkecimpung di dunia entertainment. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising, paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Nah, bagi Taurus rising, bulan baru di Libra serta planet Venus yang juga berada di Libra akan menghiasi atau memperindah dan membawa sesuatu yang baru dalam hal rumah keenam Anda. Karena bagi Taurus, rumah ketujuh di Scorpio, rumah keenam adalah Libra. Libra di rumah keenam ini menggambarkan sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan, kesehatan, binatang peliharaan.
Contohnya, Anda sedang mencari pekerjaan, atau Anda memutuskan untuk mencari pekerjaan, saat yang bagus sekali. Karena Venus ada di rumah ke-6, Venus itu membawa keindahan dan kemudahan, membawa kebahagiaan, dan bulan baru ini bulan yang menggambarkan energi yang menggambarkan sesuatu yang baru, juga ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu pekerjaan, detail dari karir. Jadi jika Anda ingin mencari pekerjaan baru, bisa. Rumah ke-6 juga kesehatan. Artinya Anda ingin memulai regimen atau program kesehatan baru, bisa. Rumah ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan fisik atau bagaimana cara kita memanage fisik. Anda ingin memulai fitness, gym membership, bisa. Bahkan rumah ke-6 juga berkaitan dengan hal-hal detail dari kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, Anda memutuskan untuk mendekorasi rumah Anda. Bisa. Begitu. Karena Venus itu adalah planet keindahan, Libra juga zodiak keindahan. Dan adanya bulan baru ini, energinya adalah memberikan saran bagi Anda mulai yang baru. Seperti itu. Jadi bagi Taurus Rising yang akan teraktivasi adalah rumah ke-6. Untuk Rising saya berikutnya, kita akan ke Gemini Rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini Rising, Venus di Libra dan bulan baru di Libra akan menghiasi dan memperindah dan membawa energi yang baru di rumah atau divisi kelima Anda. Jika Anda ingin punya anak, saat yang tepat. Kenapa? Venus itu cinta, kebahagiaan, keindahan. Rumah kelima itu anak. Jika Anda berusaha untuk punya anak, coba. Venus itu juga romantisme. Begitu. Rumah kelima juga adalah rumah romantisme. Ingat, rumah atau divisi kelima itu berkaitan dengan cinta, romantisme, ya kan? Kemudian anak kita berkaitan dengan kreativitas kita, hobi kita, hal-hal yang membuat kita bahagia. Hal-hal yang dimana disinilah ekspresi kita sebagai manusia bisa dilihat. Begitu. Jika Anda bekerja di dunia kreatif, ya kan, acting, menyanyi atau apapun itu, saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Begitu, karena ini bulan baru memulai dan Venus planet keindahan juga ada di sini. Venus itu sangat senang di rumah atau divisi kelima karena Venus itu planet keindahan, sementara rumah atau divisi kelima adalah rumah atau divisi kreativitas. Jadi jika Anda ingin punya anak, silahkan coba. Jika Anda ingin memulai proyek kreatif baru, coba. Begitu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer Rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer Rising, Venus keindahan di Libra dan bulan baru di Libra akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan ibu Anda, properti Anda, rumah Anda, keluarga Anda, silsilah keluarga, dan fondasi emosi Anda. Jadi ada sesuatu yang baru di sini. Contohnya, jika Anda memiliki rumah dan Anda bosan, Anda bisa mendekor ulang rumah Anda. Dekor dalam maupun luar. Karena Venus itu keindahan. Venus juga menggambarkan tanaman yang indah. Contohnya, dalam astrologi, Venus itu adalah penguasa bunga mawar. Anda bisa mempercantik rumah Anda dengan bunga mawar. Contohnya seperti itu. Supaya energi Venus keluar. Ya kan? Libra juga berkaitan dengan desain. Ya kan? Venus di Libra, kemudian bulan baru memulai sesuatu yang baru gitu kan, tapi harus dilepas dulu karena derajatnya itu 28 derajat, artinya ini hampir derajat penghabisan. Jadi ada sesuatu yang harus Anda lepas sehingga bulan baru atau energi baru ini bisa datang dan energi keindahan bisa datang. Begitu. Jadi Anda bisa memperbaiki dekor rumah Anda, memperbaiki rumah Anda, membuat rumah Anda lebih baik, lebih indah, lebih cantik. Ini juga berkaitan dengan keluarga. Mungkin Anda bisa membuat sesuatu yang membahagiakan keluarga Anda atau ibu Anda, seperti itu. Nah, untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo Rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo Rising, Venus di Libra dan bulan baru di Libra akan membawa keindahan dan sesuatu yang baru dalam hal rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi Anda, skill Anda, ilmu Anda, pendidikan Anda. Ini pendidikan dasar ya. Ya kan, sementara universitas ke atas itu rumah 9. Nah, ini juga berkaitan dengan gadget Anda, kendaraan pribadi, dan juga traveling, tapi traveling yang dekat-dekat. Traveling yang jauh itu rumah ke-9 dan rumah ke-12. Begitu. Jadi, jika Anda ingin mempercantik kendaraan Anda, bisa. Anda ingin mempercantik gadget Anda, misalnya beli casing yang baru, juga bisa. Gitu. Anda ingin menambah, misalnya gini, Anda orang yang bekerja di dunia kreatif, contohnya desain, gitu kan, tambah portofolio saat yang bagus. Karena Venus di rumah ketiga, skill Anda tingkatkan. Portofolio Anda perbaiki.
begitu. Apalagi ini bulan baru. Ini juga bisa membantu Anda dalam hal hubungan dengan adik-beradik Anda, gitu. Jadi lebih indah, lebih harmonis. Nah, untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, planet Venus di Libra bersamaan dengan matahari di Libra akan menghiasi, memberikan keindahan, harmonisasi dalam hal rumah atau divisi kedua Anda. Ini uang, makanan, mulut, leher dalam hal astrologi kesehatan, ya, sesuatu yang kita kunyah. Ini juga berkaitan dengan makanan. Jadi ini saat yang tepat untuk memperbaiki diet Anda, makanannya. Ini juga saat yang tepat mungkin untuk melakukan sesuatu mengenai mulut Anda, gigi Anda, mungkin scaling atau pasang kawat gigi seperti itu. Karena ini keindahan di sini, ya kan? Bukan hanya itu, rumah kedua juga berkaitan tentu saja dengan uang, ya kan? Jika Anda ingin menambah pundi-pundi keuangan, saat yang tepat. Venus, planet cinta, planet keindahan, planet uang, planet kekayaan, planet kemewahan ada di rumah uang. Bukan hanya itu, bulan baru juga ada di sini. Sesuatu yang baru. Jadi Anda bisa menambah pundi-pundi keuangan Anda. Tapi yang jelas, ini juga harus disesuaikan dengan chart pribadi Anda dan harus Anda teliti juga. Begitu. Tapi yang jelas, ini saat yang tepat untuk menambah keindahan, harmonisasi, menambah istilahnya kekayaan dalam hal uang. Karena rumah kedua itu adalah uang. Rising sign berikutnya kita akan ke Libra rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Nah, bagi Libra rising, Anda adalah bintang dari bulan baru ini. Kenapa? Karena planet Venus, penguasa Libra, planet yang memegang kunci bagi zodiak Anda, planet yang memegang kunci bagi reinkarnasi Anda, adalah ada berada di rumah pertama, rumah divisi pertama Anda, ascendant Anda, rising sign Anda. Jadi, aura Anda bisa jadi lebih baik. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk merubah penampilan jika Anda ingin. Rubah penampilan dalam hal face, dalam hal rambut, baju, wardrobe, segala macam. Rubah penampilan Anda jika Anda menginginkannya. Selama Venus ada di Libra lebih kurang 1 bulan, ini saat yang tepat bagi Anda mengubah penampilan. Ini juga akan membantu Anda untuk meningkatkan aura Anda atau efektivitas Anda dalam hal memikat orang lain, karena rumah pertama itu adalah rumah penampilan. Ya kan, aura kita, energi kita bisa jadi lebih baik. Ini juga saat yang tepat untuk memperbaiki kepribadian kita, apalagi bulan baru juga ada di sini, sesuatu yang baru. Begitu. Jadi, manfaatkan energi ini sebaik-baiknya Libra. Ini adalah saatnya Anda untuk tampil, saatnya Anda untuk cantik atau tampan, saatnya Anda untuk memperbaiki penampilan Anda, dan ini juga saatnya Anda, jika Anda memang mau shopping, silahkan. Tapi perhatikan juga keuangan Anda ya. Tapi energinya itu adalah energi di mana keindahan, kekayaan, harmonisasi, kebahagiaan sudah sedang ada di diri kita. Manfaatkan. Rising sign berikutnya kita akan ke Scorpio rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan baru di Libra dan planet Venus di Libra akan menghiasi rumah atau divisi ke-12 Anda. Ini berkaitan dengan mimpi, kesehatan mental, istirahat. Jadi bagi Anda, Scorpio rising, ini saat yang tepat untuk memperbaiki atau mengecek kondisi kesehatan mental Anda, sehingga bisa jadi lebih baik. Ini juga saat yang tepat bagi Anda untuk menyendiri atau beristirahat. Karena rumah ke-12 itu istirahat, rumah menyendiri. Bukan hanya itu, ini adalah rumah mimpi. Jadi mungkin jika Anda memang suka mencatat mimpi Anda, journaling, ini saat yang tepat. Yang jelas, rumah ke-12 ini menuntut Anda untuk istirahat, perhatikan tidur, perhatikan mimpi, dan perhatikan kesehatan mental. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Libra dan planet Venus di Libra ini akan menghiasi atau memperindah rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan teman, networking, social media, dan rumah ke-11 juga berkaitan dengan impian kita dalam jangka panjang. Ya kan, harapan dan impian kita. Jadi jika Anda sesuatu yang ingin Anda capai jangka panjang, ini saat yang tepat untuk jika Anda ingin mengkalibrasi, kalibrasi. Ya kan, strategi baru. Tapi yang jelas ini adalah rumah pertemanan, rumah networking, rumah sosial media. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas sosial media Anda, silakan, lakukan. Mengupdate sosial media Anda, silakan, lakukan.
Menambah teman-teman baru bisa. Tapi ingat, Venus itu adalah energi feminin. Jadi mungkin nambah teman cewek. Seperti itu. Teman cowok juga bisa, tapi cowok yang memang bisa dikatakan indah. Karena cowok yang memiliki energi Libra yang kuat, mereka cenderung harmonis, cenderung bisa bergaya, stylish, tapi tidak kasar gitu, seperti itu. Karena energi Libra dan energi Venus itu bukan energi yang kasar, energi yang halus, lemah lembut. Seperti itu. Jadi menambah teman, ya kan, networking, sosial media jika Anda ada proyek, jika Anda memang ada proyek atau ada target di Instagram, ini bisa. Seperti itu. Yang jelas, manfaatkan energi ini untuk menambah teman, networking, dan sosial media Anda. Rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn Rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn Rising, bulan baru di Libra dan planet Venus di Libra akan menghiasi atau memperindah karir Anda. Kenapa? Karena rumah ke-10 itu karir. Bukan hanya itu, jika Anda seorang selebritis atau seorang yang ingin tampil, rumah ke-10 adalah rumah publik. Disinilah titik tertinggi yang bisa Anda lihat apakah Anda bisa sukses jadi selebritis atau tidak. Karena rumah ke-10 itu rumah publik. Terlihat semua orang, rumah tertinggi. Jadi ini adalah kasta tinggi. Adalah rumah status. Ya kan, rumah karir. Jadi ini saat yang tepat untuk memperindah, mempercantik, atau membuat karir Anda lebih bagus. Hubungan lebih baik dengan bos, atau karir Anda merasa lebih flow-nya lebih bagus, begitu. Atau mungkin kesempatan yang baru, karena ini bulan baru, kesempatan yang baru Anda untuk mencari kerja baru, mencari karir baru, bisa. Manfaatkan. Jika Anda memang sudah tidak merasa cocok di karir yang sekarang, saat yang baru, bulan baru, di 28 derajat, yaitu derajat terakhir, derajat terakhir ya, 28-29, ya kan, menuntut Anda untuk, ya udah, lepas. Supaya sesuatu yang baru, bulan baru bisa terjadi. Energinya bisa datang. Dan planet Venus juga ada di sini, membawa kemudahan, keindahan. Jadi karir Anda, public image Anda, ya kan, bisa lebih baik. Dan ini saat yang tepat jika Anda ingin mencari pekerjaan, cari. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru di Libra dan planet Venus di Libra ini akan memperindah dan menghiasi rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan traveling, luar negeri ya, universitas, ini berkaitan dengan optimisme, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan jurnalisme atau publikasi, ini juga berkaitan dengan perguruan tinggi, ya, berkaitan juga dengan agama, filsafat hidup, ya kan, pola pikir di mana kita membuka pikiran kita. Ini rumah ke-9. Ya kan, jadi bisa banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, yang bisa Anda lakukan karena ini bulan baru. Apalagi Venus di sini. Contohnya Anda melamar visa atau mempunyai sebuah rencana untuk terbang ke luar negeri. Venus di sini dan bulan baru di sini bisa mempermudah prosesnya. Anda ingin melamar ke universitas, bisa dipermudah prosesnya. Ya kan? Anda ingin belajar agama atau belajar apapun itu, ya kan? Perguruan tinggi, ini Venus di sini dan bulan baru di sini bisa mempermudah prosesnya. Nah, seperti itu. Ini juga adalah rumah yang berkaitan dengan optimisme, berkaitan dengan keberuntungan. Venus di sini membuat Anda sangat beruntung. Manfaatkan itu. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi mereka memiliki Pisces rising, bulan baru di Libra serta planet Venus di Libra akan menghiasi dan memperindah rumah ke-8 Anda. Nah, rumah ke-8 ini adalah bukanlah sebuah rumah yang memang identik dengan keindahan, tidak. Bahkan rumah ke-8 ini adalah salah satu dari 3 rumah atau 3 divisi yang berkaitan dengan hal negatif. Rumah 12, rumah 8, dan rumah 6. Rumah ke-6 itu adalah rumah di mana kita membakar karma dengan bekerja. Rumah ke-12 itu rumah di mana kita membakar karma dengan kesehatan mental kita. Sementara rumah ke-8 ini adalah rumah di mana kita melihat kondisi psikologi kita. Ini juga berkaitan dengan rumah transformasi, rumah rahasia. Ini berkaitan dengan rumah seks. Ya kan, ini juga berkaitan dengan rumah kematian ya. Tapi yang jelas rumah ke-8 juga adalah rumah uang. Ya, rumah uang itu adalah rumah 2, rumah 11, rumah 8, dan rumah 5. Nah, rumah ke-8 ini uang dalam hal investasi, uang orang lain, warisan, hutang, asuransi. Ya kan, jadi Venus di sini bisa membawa mungkin keuangan Anda jadi lebih baik dalam hal investasi,
atau mungkin seksualitas Anda atau kehidupan seks Anda jadi lebih baik. Karena rumah ke-8 itu rumah seks, Venus itu adalah planet romantisme, cinta. Seperti itu. Bukan hanya itu, ada bulan baru di sini, sesuatu yang baru yang terjadi. Begitu. Jadi mungkin hubungan seksual Anda jadi lebih baik, atau kehidupan seks Anda jadi lebih baik, atau investasi atau keuangan Anda jadi lebih baik. Tapi yang jelas rumah ke-8 adalah rumah transformasi. Anda dituntut untuk merubah diri Anda luar dalam secara psikologi di sini. Jadi manfaatkan energi positif dan energi baru ini.